Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Selamat datang lagi di Aksan Channel. Di channel ini kita akan belajar bersama-sama dengan Pak Aksan pastinya. Oke anak-anak hebat semua, di video kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 2, kelas 6. Sebelum lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu sambil kita mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Esa. Kita diciptakan oleh Tuhan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal dan melengkapi satu sama lain dalam bingkai persatuan. Kerukunan dan kebersamaan menjadi salah satu karakteristik bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Oleh karena itu, nilai persatuan harus selalu dijaga. Mari kita selalu bersyukur atas nikmat Tuhan berupa persatuan dan kesatuan. Oke anak-anak hebat, perhatikan gambar pelangi ini. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Coba bayangkan kalau pelangi cuma memiliki satu warna saja, pasti tidak akan kelihatan indah. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Mari amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Nah, seperti inilah budaya kita yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan cara apa? Tentunya dengan saling menghormati, saling menghargai, dan selalu toleransi. Baik, untuk lebih paham tentang persatuan, mari kita baca teks tentang persatuan dalam perbedaan berikut. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berasal dari Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Anak-anak yang hebat, apa yang kita bisa pelajari dari teks yang sudah kita baca tadi? Yaps, betul sekali. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak sekali hal. Persatuan membuat kita semakin kuat. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Anak-anak, untuk dapat mendapatkan informasi dari sebuah bacaan atau teks, kita bisa lakukan dengan membuat pertanyaan yang pastinya jawaban tersedia di dalam teks. Kita bisa menggunakan rumus 5W 1H untuk membuat pertanyaan, yaitu kata tanya what atau apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Lebih lengkapnya tentang pertanyaan kita sudah bahas di pembelajaran sebelumnya ya.
Anak-anak yang hebat, semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Tahu kan? Indonesia memiliki banyak sekali tarian daerah dengan budaya dan kekhasan masing-masing. Kali ini kita akan belajar tari lego-lego. Dari manakah tari lego-lego? Dan seperti apakah? Mari kita baca bersama teksnya. Lego-lego, tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tari ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Anak-anak, setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok. Kegiatan menari lebih dari 1 orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar, membutuhkan kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh sang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah dena yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Sekarang mari kita pelajari macam-macam pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Pola lantai horizontal. Pada pola lantai horizontal, para penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Mereka berbaris menyamping ke kiri dan ke kanan. Pola lantai diagonal. Pada lantai diagonal, para penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai melingkar. Pola lantai melingkar, para penari membentuk garis lingkaran. Pola lantai digunakan dalam tari bukan hanya yang disebutkan, ada pula pola lantai yang merupakan perpaduan dari beberapa pola lantai sehingga membentuk sebuah pola lantai baru. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Jadi yang kita pelajari hari ini di video kali ini adalah tentang persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Juga kita bahas tentang pola lantai dalam sebuah tarian. Semoga apa yang kita pelajari bisa anak-anak serap dan pahami. Kurang lebihnya Pak Aksan mohon maaf, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.